Perkenalkan nama saya Dianisa Putri dengan nomor induk mahasiswa I1B023041. Di sini saya akan melakukan video ujian praktikum pada Prasat Koping Keluarga. Pada tahap prainteraksi, saya sudah menyiapkan alat tulis, saya sudah membaca rekam medis pasien atas nama Ibu Wati, usia 55 tahun, yang tinggal bersama suaminya yang terkena stroke selama 3 bulan ini. Saya sudah siap bertemu dengan pasien. Pada tahap kerja, saya langsung bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Ibu Iwati ya? Iya, selamat pagi semua. Oke, boleh sebutkan lagi nih nama panjang Ibu dan juga usianya mungkin. Saya Wati, usianya 55 tahun. Oke, Ibu Wati usia 55 tahun. Iya, jadi gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi saya perawat dari puskesmas ya Ibu yang kemarin sudah kita udah kontrak waktu buat ketemu lagi di hari ini, hari Jumat seperti itu. Oke, berarti Ibu hari ini masih sehat aja. Alhamdulillah sehat. Jadi nanti di sini kita saya bakal mengkaji Ibu, tanya-tanya juga kemarin terkait dengan kondisi Bapak dan juga kondisi Ibu sendiri. Nanti waktunya nggak sampai 30 menit kok Ibu, jadi Ibu bersedia ya Bu? Insya Allah bersedia. Oke, kalau bersedia, saya mau tanya-tanya dulu nih terkait kondisi Ibu dulu deh, karena lagi ketemu sama Ibu. Ibu gimana hari ini? Ada yang dirasain apa gitu pas setelah Bapak stroke 3 bulan kemarin ya berarti ya? Jujur saya setelah Bapak stroke ini saya merasa kayak bingung dengan peran saya yang baru ya sosial kayak yang biasanya dulu kan paling ya untuk keperluan keluarga ya saya paling menyiapkan sarapan nanti kita sibuk bekerja masing-masing atau saya di rumah gitu kan sus. Nah tapi ini saya juga harus sembari untuk mencari kerja sambil bekerja terus juga harus ngurus suami saya terus juga dimana kan saya juga sendiri ya sus saya tuh benar-benar merasa capek banget karena, anak saya tuh yang satunya udah nikah, saya punya 2 anak saya tuh udah nikah di Jogja jauh, dan juga untuk yang satunya itu, eee, kuliah juga jauh gitu. Jadi, saya bingung ngurus suami saya sendiri gitu sih, terus kayak iya, harus serba semuanya karena mama saya ya, dari Sendiri ya. mandi, iya, makan, semuanya, buat ganti baju, buat tidur, gitu-gitu kan semuanya saya bantu karena udah bapak kan nggak bisa gerak gitu ya, Sus, kayak gitu sih. Saya jadi kayak ngerasa capek, bingung, harus gimana, ini bener apa enggak gitu. Saya kayak nggak bisa gantian lah sama anak saya kalau misalnya mau ngurus kayak gitu. Apalagi anaknya laki-laki semua ya Bu ya? Iya, bener, Oke, laki-laki gitu. semua. Saya kalau juga ngerasain Ibu berarti Ibu gimana ya, karena memang pertama banget 3 bulan kan masih adaptasi ya dari Bapak sehat sehat seperti biasa, terus juga sekarang udah terkena stroke yang benar-benar berarti nggak bisa ngapa-ngapain lagi di tempat Iya, tidur. udah di tempat tidur aja itu, Sus, Dan itu bener. diurus full sama Ibu, terus juga Ibu harus jadi ngurus diri Ibu sendiri dan juga harus tetap ngurusin anaknya walaupun di sana gitu ya Iya, Bu ya. betul. Oke, berarti Ibu kalau misalkan ngerasain kayak tadi Ibu cemas, khawatir, pasti itu stres banget ya Ibu ya Iya, tiap hari. bener. Ibu biasanya ngelakuin hal apa ini Bu? Saya biasanya zikir sih, Sus, kayak, ya udahlah saya berpasrah lah sama Allah, gimana sama Allah aja, Sus. Berusaha buat nerima takdir, Iya, beradaptasi dulu gitu ya iya, Ibu ya. Barangkali memang ini sudah jalannya Ibu gitu ya. Karena betul. memang berarti Bapak di diagnosanya memang sudah tidak bisa jalan lagi gitu ya Iya, Ibu yang benar-benar lumpuh total. Jadi ya mau gimana lagi selain ngurusin dan juga berdoa ke Allah seperti itu iya, ya. Itu menurut saya udah bagus banget ya Ibu. Jadi Ibu melibatkan Sang Pencipta juga yang memang sudah memberikan takdir seperti ini. Ibu juga berpasrah tapi tetap ngurusin bapak gitu kan kadang ada ya orang yang uh, ngurusin tapi nggak berpasrah nggak malah kadang kan ada yang marah sama Allah gitu ya kenapa sih dikasih kayak gini gitu dan di sini ibu udah keren banget ibu masih mau mendekatkan diri ke Allah dan juga tetap bantuin bapak seperti itu terus kalau misalkan berarti gak ada gantinya gitu ibu kalau ngurusin. nggak ada, full saya sendiri, Sus, kan juga anak saya tuh lagi skripsian kan, jadi udah susah pulang itu dia, gitu. Jadi ya udah jauh semua. Tapi tetangga-tetangga sini itu ibu ada yang apa namanya
deket, akrab, atau saudara ibu gitu? Paling sebelah rumah saya ini sepupu saya, Sus. Cuman Oh, ya gitu. paling ngobrol biasa aja, saya nggak pernah cerita masalah keluarga. Oh, berarti ini sepupu ibu di samping rumah ibu. Iya. Terus ibu tapi jarang cerita? Iya, paling ya kalau ya cerita harian aja gitu, kalau untuk masalah keluarga saya sendiri aja, Sus. Tetap ada menentukan batasannya gitu ya Iya. ibu ya. Tapi pernah minta tolong sama sepupu ibu? Iya, pernah sih, Sus, kayak, paling kalau misalnya ada hal yang nggak bisa ditinggal gitu ya, sama saya yang harus kerja gitu, nanti sepupu saya yang paling minta tolong gitu, tapi dia kan juga punya anak kecil ya, Sus, jadi susah Oh, gitu, nggak bisa. kalau di sini juga pasti nanti bakal Iya, repot juga ya. betul. Gak apa-apa ibu, itu juga udah setidaknya kalau misalkan cerita-cerita mungkin kalau bapak lagi tidur atau Iya, lagi istirahat iya ibu paling bisa itu. ya bisa ke Mhm. rumah saudaranya itu buat cerita-cerita gitu. Kalau misalkan ibu jangan memaksakan diri ibu juga, misalkan ibu udah ngerasa gak enak badan karena kecapean, bisa juga sepupunya disuruh ngejagain bapaknya Bantu. sebentar. Misal ibu juga bisa istirahat juga, ikut istirahat atau sekedar pergi refreshing kemana, atau ibu bisa ikut pengajian-pengajian di sini, komunitas pengajian ada ibu? Ada sih, Sus, tapi ya semenjak Bapak sakit itu saya udah nggak pernah ikut lagi karena emang full Oh, harus full udah jagain, nggak bisa paling ditinggal ya berarti iya ya? betul, paling ya saya ngajinya di rumah aja. Oh, ngaji di rumah. Tapi bapak berarti sholatnya juga full. Iya, saya bantu gitu. Oh, oke. Keren banget sih ibu, dari ibu sama bapak masih menerapkan apa ya, masih mau mendekatkan diri sama Allah, berpasrah juga dengan takdirnya dan tetap melakukan usahanya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya mau kasih saran juga nih, kalau misalkan ibu mulai ngerasa stres lagi seperti itu, terus juga mungkin depresi, stres, capek sama ngurus bapak dan ngurus ibu sendiri, saya punya trik namanya tarik nafas dalam. Nah, karena tadi ibu juga masih suka baca Al-Quran, zikir, nah itu nanti tarik nafas dalamnya bisa banget digabungin sama istighfar-istighfar yang ibu suka lantunin. Jadi kalau tarik nafas dalam itu, tarik nafasnya dalam 3 detik, coba ya ibu, tarik nafas dalam 3 detik, ditahan, habis itu dibuang. Nah, pas dibuang itu bisa juga baca istighfar. Terus juga gue bisa pakai gerakan kayak gini, kayak ya Allah sabar, sabar. Jadi kasih afirmasi positif juga ke diri ibu kalau misalkan ibu bisa melewati seperti itu ya ibu ya. Jadi susah ya, Pak. Oke, kalau sudah paham, sebelumnya ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum sih, Sus, sejauh ini saya udah ngerasa lega gitu ya, walaupun mungkin ini ya udah nggak bisa dihindari lagi lah ya, Sus, Iya, sama saya betul. gitu, walaupun udah terjadi, ya udah saya tinggal jalanin aja gitu, saya harus coba untuk beradaptasi sama peran yang baru ini sih, Sus. Iya betul betul, saya setuju banget ya sama ibu ya. Jadi ibu memang semangatnya harus dijaga, nggak yang harus membara, tapi yang selalu ada di setiap harinya buat nemenin bapak seperti itu ya ibu ya. Jadi tadi sudah selesai, mungkin tadi saran dari saya itu ya ibu ya, jadi tarik nafas dalam 3 detik, ditahan, dihembuskan sambil istighfar, sambil kasih afirmasi positif ke diri sendiri seperti itu. Kalau misalkan ibu tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ke fokus lagi. Mungkin kontrakan atau selanjutnya mungkin mau ngobrol-ngobrol sama bapak kali ya bu ya, Boleh, boleh. bapak gimana keadaannya, maksudnya dia kan juga beradaptasi sama kondisinya sendiri seperti itu. Seperti itu ya ibu. Terima kasih, Sus. Sama, saya kembali dulu ya ibu. Ya, hati-hati. Oke. Pada tahap dokumentasi telah dilakukan pengkajian coping keluarga pada keluarga Ibu Wati. Sebelum dilakukan pengkajian terkait dengan coping ini, Ibu Wati merasakan stres, juga banyak tekanan dari banyak pihak, dan juga beradaptasi dengan kondisinya yang baru. Saat dilakukan tindakan, Ibu Wati menceritakan kalau misalkan kopinya tetap berhubungan dekat dengan Tuhan, dan diberikan intervensi oleh perawatnya berupa tarik nafas dalam, disertai dengan istighfar dan afirmasi positif. Lalu keterangan selanjutnya akan diadakan pertemuan lagi dengan Bapak dan juga Ibu untuk mengkaji terkait dengan coping Bapak dan juga Ibu. Tertanda Perwatindi, Purwokerto, 22 Mei 2024.